Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gading Ali Ivanda dengan NIM G.111.20.0054. Di sini saya akan mengerjakan project menggunakan Microsoft Project 2013 yang pada mata kuliah MPSI. Selanjutnya yaitu kita akan langsung saja menggunakan Microsoft Project-nya, yaitu kita open, kita buka Microsoft Project, new. Selanjutnya kita buat project information dulu, memulai tanggal pembuatan yaitu tanggal 10. Selanjutnya klik OK. Setelah kita mengubah, klik OK. Lalu selanjutnya kita mengisi task name. Selanjutnya kita mengisi yaitu task name-nya. Itu kita isi. Yang pertama analisa dan sistem dan desain wawancara selanjutnya kamus data sebentar, ada kesalahan. Data yaitu menganalisa dan merancang klasifikasi, merancang spesifikasi, pembuatan ERD, itu selanjutnya dokumentasi analisa dan desain sistem. Selanjutnya desain aplikasi, membuat desain mockup aplikasi, desain mockup aplikasi. Selanjutnya membuat desain form aplikasi, form pemesanan itu dokumentasi, desain, selanjutnya programming, proses pembuatan program, dokumentasi program, testing program, melakukan testing program,
melakukan testing program, dokumentasi testing program, dokumentasi testing program, install program, terus setting infrastruktur, setting infrastruktur, yang salah tadi, infrastruktur, infrastruktur, selanjutnya install program lagi, selanjutnya training SDM, selanjutnya pelatihan pengguna. Setelah mengisi analisa data-datanya di task name, selanjutnya setelah mengisi pada task name, kita lakukan indent task, yaitu pada bagian wawancara sampai dokumentasi desain sistem. Kita klik task, yaitu kita klik indent task. Selanjutnya pada bagian desain aplikasi, kita buat dari membuat desain mockup aplikasi sampai dokumentasi desain. Selanjutnya yaitu pada bagian programming. Pada bagian programming yaitu programming proses pembuatan sampai programming dokumentasi program. Selanjutnya testing program, itu melakukan testing program sampai dokumentasi testing program. Selanjutnya install program dari setting infrastruktur sampai install program. Terus pada bagian training SDM kita lakukan pelatihan pengguna saja. Setelah mengisi setelah kita membuat indentnya, kita indent. Setelah kita lakukan indent, lalu kita lakukan outline number, yaitu kita blok task name, lalu kita klik format, kita cari yang namanya outline number. Nah, setelah itu akan keluar seperti ini poin-poinnya. Setelah kita lakukan seperti ini, jangan lupa kita buat jam kerjanya, yaitu change working time-nya. Change working time, yaitu kita klik, terus kita work weeks, terus kita klik detail, terus kita start mulai dari hari Senin, dari jam 8 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 16, Selasanya juga kita set, kita ganti 6, hari Rabunya juga sama, kita ganti jam 6 juga, jam 4, terus bagian Kamis juga jam 4, terus pada hari Jumat karena ada Jumat bagi yang beragama Islam itu melakukan ibadah, kita ubah jam kerjanya jadi jam 11, dan pada kelanjutannya itu tetap jam 1 sampai jam 5.
yaitu pada hari Sabtu. Selanjutnya pada hari Sabtu, karena setengah hari kerja, kita buat jam 8 sampai, karena setengah hari kerja kita sampai jam 12. Nah, setelah seperti ini, setelah kita ubah seperti ini, lalu klik OK. Nah, sebenarnya klik OK. Setelah mengisi test working time-nya, selanjutnya kita isi durasinya. Kita isi 2, kita isi 5, isi 3. Selanjutnya pada bagian programming kita isi 30, jadikan 3. Bagian testing program kita isikan 4 hari betul-betul melakukan testingnya. Terus pada bagian tes dokumentasi testing kita akan 3 hari. Terus pada bagian installnya kita isi 3 hari dan installnya 1 hari. Pada pelatihan SDM-nya kita pilih 3 hari. Selanjutnya, jika sudah mengisi pada bagian durasi, selanjutnya kita isi pada bagian start date dan finish date-nya. Kita isi pada bagian start date-nya. Selanjutnya kita buat, samakan 14, 11, 21. Kita urutkan saja dulu. Nanti setelah mengisi predecessor-nya hasilnya sudah akan berbeda, tidak akan seperti ini. Kita isi 28, terus selanjutnya 6, terus 14, terus selanjutnya 19, itu 19 1 931. Sebentar, ada yang salah pada bagian tanggal. Kita ubah 31 ini, kita ubah 4 bulan 9, selanjutnya 9 bulan 9, ini 13 bulan 9, terus selanjutnya 18, 20. Nah, jika sudah seperti ini, lalu durasinya tidak berubah, gimana caranya? Yaitu kita isi pada bagian predecessor-nya, maka akan sesuai otomatis pada perjumlahan ini. Kita isi 2, kita isi lewat data. Nah, ini hasilnya akan sesuai. Terus selanjutnya kita isi pada bagian notifikasinya, kita isi 6, 8. Nah, sama, jumlahnya juga sama, 5, jumlahnya sama. Terus selanjutnya pada bagian programming kita isi
tanggal 10, 11. Nah, sama. Dan selanjutnya testing program, kita isi 13, 15. Bikin installnya kita isi 16, 18. Terus pada bagian terakhir kita isi 19. Setelah mengisi pada bagian prosesor dan hasilnya sesuai dengan durasinya sama, tidak ada koma. Selanjutnya setelah mengisi prosesor, kita lakukan pengisian di bagian resource name-nya, yaitu kita buka view, lalu kita resource sheet. Nah, pada bagian ini kita isikan analisis sistem, terus analisis sistem, terus hanya desainer, programmer, setelah itu tester, teknisi, trainer. Setelah mengisi, nah terdapat inisial yang sama, lalu kita ubah agar tidak sama inisialnya, kita beri huruf tambahan, yaitu kalau teknisi kita kasih inisial TK dan trainer kita kasih RT agar tidak memiliki kesamaan. Setelah mengisi resource name, kemudian kita isi pada bagian max-nya, yaitu kita isi 200, 200. Setelah seperti ini, ya setelah kita mengisi max-nya, selanjutnya kita mengisi standar rate-nya. Standar rate-nya kita isi 20, terus selanjutnya 150, 50, 300, selanjutnya 100, 150. Nah, sudah seperti ini. Overtime rate-nya juga kita isi sama dengan ini saja. Tapi sama saja nggak apa-apa. 50, 300, 100, 150. Setelah seperti ini, kita kembali pada bagian Gantt chart-nya. Setelah kita mengisi pada bagian analisis sistem. Setelah kita mengisi pada bagian resource sheet-nya, selanjutnya kita kembali ke Gantt chart dan mengisi di resource name yang ada di resource sheet tadi. Sambil kita masukkan saja datanya. Itu dari wawancara, kita isi analisis sistem, kamus data, kita isi juga. Terus pada bagian desain aplikasi itu dia ikut dengan desainer. Dia ikut pada bagian desainer kerjaannya pada bagian desainer. Pada bagian program, yaitu dia ikut pada resource name yang bernamakan programmer. Pada bagian testing, dia
mengikut pada bagian testingnya, dia mengikut pada bagian tester, pada golongan tester. Nah, bagian install seperti setting infrastruktur atau install program, dia mengikuti pada bagian teknisi. Terus pada bagian training SDM itu dia mengikuti pada bagian trainernya, pelatihan, karena pelatihan ikutnya trainer. Setelah seperti ini, selanjutnya setelah mengisi pemilihan resource name ke tabel Gantt chart, yaitu selanjutnya kita menunjukkan tabel cost dan resource usage. Pertama-tama untuk menampilkan tabel cost-nya, kita klik tabel, lalu kita cari yang namanya cost. Nah, seperti ini akan muncul seperti ini. Hasil dari total cost-nya, dari pekerjaannya. Pada bagian programming tertulis variansinya 79.200.000. Dan pada bagian analisa desain sistem itu terdapat total cost-nya 12 juta, hasil aplikasi 15 juta, dan memiliki total cost tersendiri. Selanjutnya membuka resource usage-nya, yaitu dengan cara kita kembalikan dulu entry, terus selanjutnya kita buka pada bagian view, terus kita resource usage. Nah, ini resource usage. Ini adalah jadwal atau pekerjaan yang dilakukan pada bagian resource name masing-masing, pekerjaan masing-masing. Pada bagian analisis sistem ada tersendiri harinya sampai selesai, dan selesainya itu pada bulan September. Setelah kita membuka resource usage, selanjutnya kita menunjukkan progres kerja. Selanjutnya kita pindah pada bagian programnya, yaitu kita kembali, caranya dengan kembali ke Gantt chart. Setelah itu ini ada bagian add new column, terus kita klik work complete, terus kita isi, terus maka akan otomatis di bawahnya mengeluarkan hasilnya sendiri. Terus pada bagian program harus juga, dan pada bagian testing yaitu 75. Nah, hasilnya akan keluar sendiri seperti ini. Dan diinstal program 50, di bagian training 25. Nah, jika kita sudah mengikuti seperti ini, maka dampaknya akan ada di pada bagian sebelah Gantt chart. Akan terisi seperti ini, terisi seperti ini juga ini, karena bisa dilihat juga karena bagian dokumentasi testing program 42%, maka sampai seperti ini. Nah, ini ada kayak kalau kursor kita arahkan pada bagian datanya, maka akan muncul seperti data seperti ini, teks dokumentasinya. Selanjutnya kita pembuatan laporan menggunakan overview. Itu dengan cara kita report, kita klik dashboard, lalu kita project overview. Nah, ini hasilnya project overview.
memiliki ada diagram dan sesuai yang kita isi tadi pada bagian worknya. Terus bisa juga kita lihat resource overview-nya. Nah, ini ada bagian terdapat nama data yang kita isi di resource name tadi. Pembuatannya gimana? Ada cara pembuatannya, itu klik project overview, lalu file, print. Nah, hasilnya seperti ini. Jika mau mencetak hasil projectnya, setelah seperti ini berarti sudah selesai pekerjaannya. Demikian akan saya tutup. Sekian hasil dari pekerjaan presentasi saya. Maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.